Baik, selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini sudah pertemuan yang ketiga di Geologi Minyak dan Gas Bumi. Kita akan membicarakan tentang konsep cekungan. Jadi, apa itu cekungan, nanti bagaimana terbentuknya, terus pengisiannya bagaimana. Nah, kita kembali lagi ke tahapan investigasi minyak dan gas bumi. Tahapannya itu dimulai dari awal, itu adalah sedimentary basin atau cekungan sedimen. Nah, kita studi di sini. Jadi kita akan membahas tentang studi ini, bagaimana basin-basin atau cekungan-cekungan itu terbentuk. Apa itu definisinya cekungan. Jadi apa ya nanti bedanya dengan lingkungan pengendapan gitu ya, berbeda. Nah, kita mulai dari sini. Kalau kita petroleum system, sebelum masuk ke petroleum systemnya, kita studi dulu. Apakah memang batuan sedimennya itu cekungannya ada atau tidak. Kalau nanti cekungannya aja tidak ada, berarti kan kemungkinan petroleum systemnya tidak ada. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana cekungan tersebut. Kita berbicara tentang konsep cekungan. Cekungan gitu ya, kalau by definisi, ini saya ambil dari Lemigas sdm.go.id gitu ya. Cekungan itu adalah secara definisi daerah cekung yang luas yang terdiri atas batuan sedimen. Nah, ini kata kuncinya di sini ya, atas batuan sedimen. Artinya cekungan tersebut terisi oleh batuan-batuan sedimen. Dan yang karena konfigurasinya dapat merupakan tempat tampungan minyak. Jadi karena proses nanti tektonik dan pematangan bisa terbentuk minyak di situ atau bisa menampung minyak tersebut. Jadi ini konsep cekungan atau definisi cekungan menurut Lemigas. Tetapi kalau kita mengacu pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah relief di permukaan bumi berbentuk baskom, jadi cekung, gitu ya. Jadi berbentuk baskom itu maksudnya dia cekung begini. Aduh. Jadi bentuknya cekung seperti baskom, baskom tempat air gitu ya. Tetapi memang pada kenyataannya nanti bentuk cekungan itu tidak mulus seperti ini. Ya, bentuknya itu tidak seperti ini. Kalau ini kan mulus berbentuk cekung seperti baskom, tapi bisa saja nanti konfigurasi cekungannya itu bisa saja karena dia ada sesar-sesar begitu. Nah, karena ini di bawah permukaan, nah inilah daerah ini yang kita sebut sebagai cekungan. Gitu ya. Kalau yang ini, gitu ya, mudahnya mendefinisikan cekungan bentuk permukaan bumi yang berbentuk baskom atau belanga, depresi yang berukuran besar. Nah, kata kuncinya juga ada depresi atau subsidence gitu ya. Terus bentuknya cekung, lembah, lubuk. Nah, cekungan ini bisa saja saat ini ada di permukaan, saat ini, dan bisa saja di bawah permukaan. Ya. Tetapi kejadiannya di bawah permukaan berarti kan jutaan tahun yang lalu. Gitu ya, bisa miosin atau bisa tersier atau bisa pratersier yang sekarang sudah terkubur. Nah, di dalam eksplorasi atau menganalisis cekungan, nah kita bekerjanya yang di bawah permukaan. Ya, yang di bawah permukaan. Nah, cekungan-cekungan yang ada sekarang ini yang di permukaan itu mungkin nanti bisa untuk studi tapi jutaan tahun yang lalu, jutaan tahun yang akan datang. Nah, di Jogja pun sebenarnya ada cekungan Wonosari gitu ya. Jadi Wonosari itu daerahnya rendah, terus kemudian dikelilingi oleh tinggian. Nah, sekarang cekungan yang ada di Wonosari, kita nyebutnya cekungan Wonosari. Nah, cekungan Wonosari yang sekarang terisi oleh batuan sedimen itu bisa saja nanti jutaan tahun yang akan datang bisa distudi oleh anak cucu kita yang turunan keberapa, apakah memungkinkan terbentuk sedimen tadi
di mana sedimen mungkin akan ada batuan induknya, mungkin juga nanti ada batuan reservoirnya. Ya. Nah, saat ini kita eksplorasi di dunia ini perusahaan-perusahaan minyak, ya, perusahaan-perusahaan minyak itu sekarang studinya basin atau cekungan itu yang ada di permukaan. Nah, bagaimana mengenali cekungan ini di bawah permukaan? Ya, cekungan ini di bawah permukaan, bagaimana mengenalinya? Jadi saat ini kan sudah di bawah cekungan, gitu ya, di bawah permukaan. Bagaimana untuk melihat apakah di bawah sana ada cekungan? Nah, salah satu metodenya biasanya dengan menggunakan untuk mengetahui di bawah permukaan bisa dengan menggunakan seismik, bisa juga menggunakan gravity. Jadi dari seismik atau gravity nanti akan terlihat mana yang dalaman, mana yang tinggian, mana yang cekungan, mana yang timbulan. Kalau dari seismik jauh lebih kelihatan nanti beserta interpretasi sesar-sesarnya begini. Ya. Nah ini kalian pelajari sebenarnya seismik dan gravity ini di geofisika eksplorasi. Mudah-mudahan di geofisika eksplorasi diajarkan tentang seismik dan gravity. Nah, ini konsep dasar dari cekungan. Sebelum nanti kita akan membahas bagaimana terbentuknya cekungan tersebut. Ya, artinya jangan dihafal, ya, jangan dihafal tapi dipahami. Kalau dihafal nanti kalian kalau menjawab soal pasti akan seperti ini. Tapi kalau pemahamannya nanti mungkin akan kalian tambahi. Jadi harus paham, bukan hafal tentang cekungan. Nah, cekungan dan subsiden ini, tanpa subsiden tidak ada cekungan. Jadi ada subsiden tadi yang ini ya, depresi tadi. Depresi itu bisa terjadi karena subsiden tadi. Nah, tanpa subsiden tidak ada cekungan sedimen. Artinya daerahnya datar-datar saja. Kalau daerahnya datar-datar, ya nggak ada akumulasi sedimen di situ. Kalau tidak ada akumulasi sedimen, ya tidak akan bisa membentuk dan menampung minyak. Gitu. Artinya apa? Tanpa cekungan sedimen, tidak ada hidrokarbon. Tapi bisa saja ada cekungan sedimen, tapi juga tidak ada hidrokarbonnya. Ya karena sedimen-sedimen yang terendapkan di dalam cekungan tersebut tidak mampu membentuk atau menggenerasi minyak. Kemudian tidak ada juga batuan pembawanya, reservoirnya, tempat menampungnya. Mungkin juga tidak ada jebakannya, sehingga minyak tidak akan ada di situ. Nah, kalau kita baca di bukunya Kusuma Dinata, gitu ya, ini kita highlight. Jadi minyak bumi ini selalu terbentuk di cekungan sedimen. Minyak bumi selalu terbentuk di cekungan sedimen. Nanti jangan salah kalau kita eksplorasi minyak, nyarinya bukan di cekungan, gitu ya, harus di cekungan sedimen. Nah, cekungan-cekungan sedimen yang ada di Indonesia kita akan belajar nanti di pertemuan 13 dan 14 cekungan-cekungan sedimen atau petroleum system yang ada di Indonesia Barat maupun Indonesia Timur. Kita akan belajar konsep-konsepnya dulu terkait dengan cekungan. Kemudian cekungan di Indonesia yang mampu menghasilkan minyak atau tempat terdapatnya minyak itu berumur Miosin atau tersier. Jadi cekungan-cekungan yang terbentuk pada zaman Miosin, pada kala Miosin. Jadi di Indonesia terbentuk cekungan kala Miosin, kemudian terisi sedimen. Nah, sedimen-sedimen itulah yang di Indonesia mampu menghasilkan minyak. Sedangkan kalau di Timur Tengah itu jauh lebih tua lagi. Lebih tua lagi, jadi di umur Jura. Nah, kenapa kok di Indonesia tidak terbentuk Jura? Nah, karena Indonesia masih berproses. Indonesia Barat terutama itu juga saat ini sedang dikembangkan, dicari cekungan-cekungan yang umurnya lebih tua dibanding Miosin. Jadi sekarang kita kalau dieksplorasi minyak di Indonesia itu sudah masuk tahap ketiga atau tahap keempat. Jadi
semakin dalam lagi. Karena cekungan-cekungan sedimen yang berumur miosin sekarang sudah mulai menipis minyaknya. Nah, dicoba dikembangkan, dicoba ada nggak minyak yang di bawah miosin. Jadi pratersier sana dicari cekungan-cekungannya, keterdapatannya minyak atau gas buminya. Di Indonesia sedang dikembangkan itu. Nah, kalau bor ya itu kan jauh lebih dalam lagi gitu ya. Jauh lebih dalam lagi. Nah, teknologinya sudah mampu menjangkau atau belum. Nah, kalau di Timur Tengah ini yang terkenal, ini yang Jura di Arab sana, yang terkenal adalah lapangan minyak Gawar di Arab Saudi. Ini umurnya Jura. Nah, mengapa kok kita juga eksplorasi minyak? Itu ya, karena tanpa hidrokarbon itu tidak ada peradaban modern. Sekarang bahan bakar dari industri-industri pun masih ketergantungan terhadap hidrokarbon. Mesin-mesin yang baru itu awalnya juga terbentuknya bahan bakarnya dari hidrokarbon. Jadi itulah mengapa kita harus memahami dulu konsep cekungan untuk dalam eksplorasi. Nah, di dalam cekungan kita mengenal di tektonika. Kalau kalian sudah belajar tektonika, gitu ya, ini konsep tektonika lah, yang secara sederhana. Jadi di daerah sini, nah ini mohon maaf saya pakai merah biar lebih jelas ya, bukan saya benci kalian tidak. Yang di sini merah ini itu. Ini yang kalau di tektonika disebut sebagai divergen atau pemisahan. Pemisahan kerak samudra, memisah. Nah, mengapa kok bisa memisah? Ya karena dipercaya di sini ada namanya, kalau kalian berbicara bisa saja adanya arus konveksi, atau juga ada yang namanya sebagai mantel Plum. Jadi bagian dari astenosfer dia naik, begitu dia naik mendorong ini pecah, break up. Jadi pecah, yang satu bergerak ke sana, yang satu bergerak ke sana. Nah, ketika pergerakan sini ini nabrak. Ini yang kita sebut di sini itu adalah jalur konvergen. Jalur konvergen. Jadi jalur yang di mana terjadi tabrakan antara kerak samudra dan kerak benua, di mana kerak samudranya menyusup ke bawah atau sinking atau tenggelam. Jadi konvergen. Tapi kemudian juga ada, kalau kalian di tektonika, ini yang batasnya adalah transform. Ini batasnya adalah transform atau saling bergeser. Hanya saling bergeser. Masing-masing kerak ini hanya bergeser. Tapi batas antar lempeng pun juga ada yang batasnya bergeser. Nah, masing-masing ini, masing-masing divergen, masing-masing konvergen, transform ini juga akan membentuk masing-masing cekungan yang sendiri-sendiri antara divergen, konvergen, gitu ya. Terus kemudian yang transform. Kalau yang konvergen itu nanti kalian mengenal ada forarc basin, cekungan depan busur, dan back arc basin, itu ya, cekungan belakang busur. Nah, cekungan-cekungan itulah yang nanti akan terisi oleh sedimen. Baik yang misalnya kalau di subduction ini ada yang forarc itu terisi sedimen, terus kemudian di back arc juga terisi sedimen. Nah, perkara di forarc ada minyak atau tidak gitu ya kita studi gitu ya. Tapi yang paling jelas masing-masing ini akan membentuk cekungan-cekungan tersendiri. Nah, kalau kita lihat mudah-mudahan ini bisa terlihat, ini saya besarkan ya. Nah, ini masing-masing ini ada divergen, terus kemudian ada konvergen, terus kemudian ada transform. Nah, divergen ini ada continental rift gitu ya. Kalau ini itu di kontinen, di benua, kemudian ini di samudra gitu ya, ada proto-oceanic ini. Nah, masing-masing ini akan memberikan subsidence
mekanisme subsidence-nya masing-masing berbeda-beda. Jadi kalau yang di sini di continental drift itu adalah crusting, thinning, dan stretching. Ini yang dominan. Jadi ditarik, meskipun kerak samudra itu tebal, tapi ketika ada arus konveksi ini ditarik gitu, sehingga ketika ini ditarik menjadi relatif lebih tipis. Terus kemudian ini tidak dominan litospheric mantle, thickening, penebalan, tidak, tapi justru yang di sini. Kemudian minornya ini ada sedimentary, ada volcanic gitu ya, pengisian. Terus kemudian ada dinamik topografi, topografinya naik turun secara dinamis. Kemudian ada densification atau fase perubahan fase. Nah, masing-masing kita lihat yang dominan-dominan ini. Ya, jadi yang ini nanti akan terbentuk ini dan yang ini. Terus kemudian yang ini pengisiannya ini ya. Ini kalau yang di divergen tadi, pemisahan atau break up dari kerak samudra. Kemudian kalau konvergen, nah, kalau kita lihat ini oceanic trench, ya oceanic trench ini juga relatif lebih ini tektonik, ya tektonik ini di sini pembebanan. Terus kemudian nah ini back arc basin muncul di sini ya. Terus kemudian ada kalau kita lihat di sini di konvergen ada peripheral foreland basin, peripheral foreland basin itu biasanya dikenal sebagai forearc basin. Jadi cekungan depan busur. Ini. Jadi masing-masing memberikan ciri khas yang sendiri-sendiri. Di sini juga kegiatan tektoniknya sangat tinggi, terutama di foreland. Foreland basin itu tektoniknya sangat tinggi, sehingga mungkin cekungannya ada, tetapi minyaknya tidak. Karena apa? Minyaknya terganggu terus. Itu mau begitu terbentuk karena ada subduksi, gitu ya, dikompresi, suhunya tinggi, tekanannya tinggi, rusak terus gitu. Baik reservoir maupun trapnya rusak terus. Nah, yang di agak tidak terganggu itu biasanya di retro arc foreland basin atau di back arc basinnya. Kemudian di sesar ini ada transnational, ini yang terbentuk cekungan ini pull apart basin. Jadi kalau di masing-masing ditarik itu di tengahnya akan terbentuk depresi atau cekungan. Ini yang membentuk namanya pull apart basin. Kemudian ada transpressive. Jadi ini juga ketika ditekan pun juga akan membentuk cekungan-cekungan. Jadi masing-masing tadi batas-batas lempeng ini memberikan cekungan yang tersendiri. Nah, kadang mengapa di divergen ini jarang sekali kita jumpai minyak, ya karena terbentuk cekungan, terus kemudian terisi oleh sedimen, tapi sedimennya sedimen laut dalam, laut-laut dalam, karena ini masih di samudra gitu ya, sedimennya laut dalam, biasanya dia hanya berbutir halus, itu mungkin hanya mampu membentuk batuan induk dan menggenerasi, tetapi ketika ini terbawa, jadi kalau misalnya ini batas divergen, gitu ya, kalau ini divergen gitu ya, ini kan bergerak ke sana, ini bergerak ke sana, sementara ini permukaan air laut, di sini akan terisi oleh sedimen. Ini terisi oleh sedimen. Tapi suatu saat ketika nanti bertabrakan dengan ini kerak benua, dia akan gini. Jadi sedimen-sedimen yang ada di kerak samudra ini, yang cekungan-cekungannya, dia kalau bertabrakan collision dengan kerak benua, dia akan terbawa ke dalam. Makanya kenapa jarang sekali di kerak samudra bisa menghasilkan minyak gitu ya di ininya. Tetapi nanti kalau ketumpukan lagi sedimen, nah di atasnya kalau ada cekungan, nah bisa saja menggenerasi maupun terbentuk minyaknya. Ini batas-batasnya tadi ya. Nah, di dalam pembentukan tadi itu kita juga mengenal adanya Wilson cycle.
Ini mungkin kalian pernah baca gitu ya, Wilson Cycle. Sepertinya juga dulu di geokimia eksplorasi juga pernah saya singgung. Nah, Wilson Cycle itu prinsipnya begini, ini ada kontinental. Kemudian karena ini terseret ke sana, kemudian yang ini terseret ke sana, sehingga di sini tadi ada thinning kontinental, jadi tipis. Jadi ini ketarik ke sana, lama-lama tipis. Nah, begitu ini ketarik, nanti muncullah proto kerak samudra. Ini, yang hitam ini. Jadi karena ini lama-lama tipis gitu ya, ketarik sana terus, akhirnya tipis, akhirnya yang astenosfer tadi akan keluar. Akan keluar bentuk namanya lantai samudra ini. Ya, jadi terbentuk lantai samudra, ini bergerak terus ke sana, tapi karena ini adalah thinning gitu ya, akhirnya ini tadi menyatu, jadi lantai samudranya masih menyatu. Nah, ini yang kita sebut sebagai passive margin, belum ada tubrukan. Begitu ini keluar terus, ini tertarik ke sana, ini tarik ke sana, gitu ya. Terus akhirnya ini menjauh, sama-sama jauh, terbentuk mid oceanic basin ini. Nah, suatu saat ini bergerak, yang ini terbentuk kerak, akhirnya bergerak nabrak ini. Nih. Nabrak gitu ya. Akhirnya yang tadinya pasif, ini pasif karena tidak ada tabrakan, hanya bergerak saling menjauh, kita sebut sebagai pasif continental margin. Tetapi karena ini terbentuk kerak samudra di sini, terbentuk kerak samudra, terus akhirnya bertabrakan dengan ini, akhirnya menunjang. Nah, ini yang kita sebut sebagai aktif continental margin. Nah, begitu di sini terbentuk tubrukan, di sini ada, kalau kalian di tektonik lempeng itu kan begini, terus ini tabrakan gitu. Di sini akan terbentuk sesar-sesar naik gitu kan. Ini kalau kalian belajar dengan tektonika, di sini akan terbentuk sesar-sesar naik. Nah, inilah yang kita sebut sesar-sesar naik ini. Ini yang kita sebut sebagai accretionary prisma. Karena di sini, karena ini bergerak ke sana, ini daerah sini termasuk daerah kompresi, daerah sini. Tapi di belakangnya nanti daerah dia divergen, ya, tarikan, tension. Kalau ini compression, di sini adalah tension. Nah, ketika dia terbentuk tension di sini di belakangnya akan terbentuk juga cekungan-cekungan. Nah, ini tadi menerus ke sana terus lama-lama habis. Lama-lama habis karena ini terseret ke sana. Ini tadi yang di sini ya, yang ini bergerak lagi ke sana, gantian bergerak lagi. Nah, ketika ini bergerak ke sana, akhirnya bertabrakan lagi dengan yang kontinental. Nah, tabrakan antara kontinental dengan kontinental itu yang disebut sebagai collision. Kalau ini subduction, gitu ya. Ini subduction, artinya pertemuan antara kerak samudra dengan kerak benua, subduksi. Tetapi kalau antara kerak samudra dengan kerak benua dengan kerak benua akan terbentuk collision. Collision itu yang sekarang itu adalah Himalaya, pegunungan Himalaya. Jadi Himalaya itu adalah anak benua India atau kerak benua India itu bertabrakan dengan kerak Asia. Akhirnya terbentuk pergunungan yang tinggi-tinggi, tapi di belakangnya nanti terbentuk cekungan-cekungan. Nah, setelah terbentuk ini nanti break up lagi. Jadi makanya disebut sebagai Wilson Cycle. Jadi ini kegiatannya menerus. Jadi dari sini ke sini, terus kemudian ke sini, terus ke sini, ke sini. Ini bisa saja balik lagi ke sini. Setelah ini bertabrakan, nanti break up lagi. Nah, proses-proses itulah yang nanti juga akan menyebabkan terbentuknya cekungan-cekungan yang ada. Nah, ini contoh Wilson Cycle. Jadi ini sambil dari
media springernature.com. Ini Wilson Cycle. Nah, ini kisarannya putarannya ini untuk dari yang tadi, dari yang break up, terus kemudian terbentuk ini, kemudian break up lagi, itu butuh waktu sekitar 200 sampai 500 juta tahun. Nah, kita lihat misalnya di sini. Ini stable Craton Afrika. Afrika itu stabil, tapi sekarang Afrika itu sedang break up. Nah, ketika break up, ini ya terbentuk graben-graben. Ini contohnya adalah Upper Rhine Graben. Jadi ketika nanti grabennya menyentuh sampai ke astenosfer ini akan masuk, akan keluar. Ketika keluar, itu akan bentuk namanya proto kerak samudra. Ini ya, yang biru. Jadi ini bergerak menjauh, ini bergerak ke sana, yang ini bergerak ke sana, ketarik, sehingga yang di sini akan muncul. Nah, ketika ini sudah ketarik sana, terus kemudian kalau genang laut, ini terjadi genang laut. Di sini genang laut. Nah, ini makin menjauh ke sana, ini makin menjauh, gitu ya. Ini Mid Oceanic Rim di Afrika, di Atlantik. Nah, setelah break up ini, yang di sini menabrak. Ini nabrak. Begitu ini nabrak, maka terbentuk jalur vulkanik arc. Ya, di sini kalau kalian perhatikan di sini ada semacam cekungan yang kalau di tektonika kita sebut sebagai core arc basin. Di belakang dari accretionary prisma tadi. Jadi di belakang accretionary prisma tadi ada cekungan sebelum sampai ke volcanic arc-nya ini. Jadi sebelum sampai volcanic di sini ada cekungannya. Kemudian dari sini yang ini bergerak lagi mendekati ke sini. Yang ini terbentuk bergerak ini akhirnya terjadi collision. Ini di Indonesia gitu ya. Sekarang lempeng Samudra Hindia itu sedang membawa Australia. Jadi Australia itu kerak benua, tapi di ujungnya jadi gini. Ini kemudian ini ada Australia. Ini Australia, ya. Ini yang bergerak ke sana ke arah Indonesia. Nah, di bawah Timor dia menyusup ke bawah. Di sini ada Pulau Timor. Nah, ini bergerak terus. Bisa saja suatu saat nanti Australia ini nabrak Timor. Jadi nabrak nanti. Jadi menyatu antara Australia dengan Timor. Ya. Nah, kalau sudah nyatu gini, kalau dia nyatu tabrakan antar benua ini biasanya putus. Nanti ini di sini putus. Nah, kalau sudah putus balik lagi ke sini. Ya. Tetapi bayangkan siklus ini butuh waktu 200 dari sini muter ke sini terus sampai sini itu butuh waktu sekitar 200 sampai 500 juta tahun. Nah, bisa kalian juga hitung gitu. Kapan Australia akan nabrak Pulau Timor? Jadi kalian tinggal hitung. Jadi ini benua Timor, benua Australia kan bentuknya seperti gini ya. Tinggal kalian hitung aja ujungnya sini dengan ini misalnya Pulau Timor, ini Pulau Timor. Ini Australia. Nah, tinggal dihitung jaraknya ke sini itu berapa kilometer. Nah, kita sudah tahu jaraknya berapa kilometer. Kecepatan ini, kecepatan lempeng Samudra India Australia ini, kecepatannya sekitar 7,5 mm per tahun. Nah, tinggal kalian hitung berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk bisa menabrak Pulau Timor. Nah, masing-masing ini juga akan implikasinya nanti akan terbentuk sedimen cekungan-cekungan ini, cekungan-cekungan sedimennya. Ini kalau Wilson atau seperti ini gambarannya. Jadi rifting tadi ya, ini masih Wilson. Ini kalau rifting gitu. Nah, ketika rifting akan terbentuk graben-graben, terbentuk cekungan kan. Kalau ini bergerak ke sini, jadi ini ketarik lagi ke sana, ini tarik ke sana, gitu ya. Ini masih bergerak juga ke sana.
Nah, ketika ini ketarik, kalian perhatikan nanti ini bisa terisi oleh air laut, makanya terbentuk proto atau cikal bakal dari kerak samudra. Ya, di sini masing-masing juga akan terbentuk basin-basin tersendiri. Nah, ini basin, kalau ini volcanic arc. Nah, di belakangnya kalian perhatikan ini nggak kelihatan ya, seperti ini. Jadi kalau ini volcanic arc, nah di sini sebelum ke kerak samudra ini yang kita sebut sebagai back arc basin, cekungan belakang busur. Nah, yang di sini tadi di depan volcanic arc itu yang kita sebut sebagai core arc basin. Ya. Nah, ini masing-masing akan memberikan implikasi. Jadi kalau yang ini pasif margin, kalau yang ini aktif karena dia ada tumbukan antara kerak samudra dengan kerak benua. Dan juga setelah itu akan terbentuk yang namanya island arc. Jadi ini island arc. Jadi ini kemudian nanti ini ditinggalkan, akhirnya ini bergerak lagi ke sana, akhirnya bertumbukan lagi, collision. Nah, kalau collision nanti kalau ini ya, sebentar. Ini. Nah, kalau dia menyusup ke bawah kita sebut sebagai subduction. Tapi bisa saja nanti ketika bertubrukan ini yang menubruk naik. Nanti bisa saja bentuknya seperti ini. Nah, yang naik inilah, kalau kita yang naik ini, kalau di tektonik lempeng, kita sebut sebagai abduction. Abduction. Ya, jadi seperti itu. Kalau naik, tapi kalau hanya numpuk-numpuk ya seperti ini. Kayak Himalaya itu sama-sama, kalau misalnya berat jenisnya antara kerak benua dengan kerak benua sama, begitu nabrak begini ya dia akan begini. Ya, jadi nabrak begini, jadi akan jadi pegunungan. Makanya pegunungan Himalaya. Nah, pegunungan Himalaya itu tingginya 8.000. Nah, kalau kita naik gitu, di puncak Himalaya itu bukan volkanik, tapi batuan sedimen di sana. Ya, bukan yang volkanik dia, tapi dia adalah sedimen. Ini kalau berdasarkan dikaitkan dengan stretchingnya, faktor stretchingnya, kalau dia 1:1, artinya ini ketarik ke sana, dia akan terbentuk intrakratonic sac, pengisian dari keraton ini. Terus kemudian makin ke bawah ini tingkatnya antara tarikan ini ya, dengan ke sana lebih tinggi, akhirnya akan terbentuk proto-oceanic. Jadi proto-oceanic, nah kalau kalian perhatikan di sini, ini juga terbentuk cekungan, terus ini juga pengisian, di sini juga ada pengisian, di sini juga terbentuk cekungan, di sini pun juga akan terbentuk cekungan. Jadi kalau misalnya suatu benda, misalnya ini ada benda awalnya begini, terus kemudian ini kalian tarik ke sana, bagian ini ujung yang sini akan tarik ke sana, bagian yang tengah ini akan menipis, sehingga nanti bisa saja akan terbentuk flexor ini. Nah, ini kalau ketarik ke sana, tarik ke sana. Nah, ketika ini menipis, mulailah ini retak-retak, retak-retak. Kalau ini ditarik terus, maka nanti akan terbentuk greben-greben begini. Nah, yang di tengah menipis, nih, yang di tengah menipis, tapi yang di bagian pinggir masih tebal. Nah, cekungan inilah ini akan terbentuk cekungan yang ini. Yang di sini akan terbentuk cekungan. Nah, cekungan inilah yang nanti akan terisi oleh sedimen-sedimen. Ya, terisi oleh sedimen atau basin fill, pengisian basin. Nih. Oke.
Ini sambil dari bukunya Alan Allen 2013, nanti juga ada yang Alan Allen 2005. Gitu. Nah, buku ini sudah saya upload di LMS, silahkan bisa kalian download. Basin analisis yang Allen 2005, yang 2005 itu ditambahi atau direvisi oleh Alan Allen 2013. Sudah ada semua di LMS, tinggal kalau kalian mau tinggal kalian download. Ini mohon maaf nih sambil saya mengadmit teman-teman kalian. Oke. Ini ya, kalau continental stretching, bagaimana kok bisa di continental yang keraknya tebal itu bisa pecah, ya. Bayangkan kalau kalian narik yang balok yang tebal gitu, kok bisa pecah. Nah, salah satunya ini ada astenosfer yang naik. Kalau kalian di tektonika kan ada salah satunya adalah mantle plumb atau arus konveksi. Jadi arus konveksi itu kalau kalian begini, kalau kalian mudahnya ini kalau kalian memanasi air gitu ya, ini air, kalau ini dipanasi, karena di sini di sebelah sini panas, karena panas dia berat jenisnya akan ringan, dia ringan akan naik, di sini akan naik. Nanti mendekati sini permukaan, dia akan mendingin dan bergerak ke sana. Kemudian semakin mendingin dia turun. Nah, di sini, di bawah sini pun terpanasi lagi. Dia akan begini. Nah, siklus inilah yang kita sebut sebagai arus konveksi. Nah, di bumi juga gitu ada. Kalau kalian perhatikan, mungkin di tektonika, kalian sudah mengenal gradien geothermal, jadi turun 100 meter, naiknya suhunya akan naik 100 derajat. Terus kemudian panasnya juga yang lain di bawah bumi, apa penyebabnya? Bisa saja karena peluruan unsur radioaktif. Jadi peluruan unsur radioaktif dia akan memberikan panas. Nah, bagian yang lain lagi itu ada mantle plumb. Jadi bagian dari astenosfer yang nanti akan naik. Bentuknya akan seperti ini, gitu ya. Nah, ketika ini naik, ini mendorong begini, akhirnya dia akan pecah di sini. Ini. Jadi ini astenosfernya naik, akhirnya di sini akan menjadi tipis. Akhirnya ketika ini narik, ketika ini disundul dari bawah, gitu ya. Kalau ini disundul dari bawah, gitu, artinya yang di sini ketarik ke sana, yang di sini ketarik sana. Jadi ketika ini astenosfer naik ini, dia akan ketarik ke sana, ini akan ketarik ke sana, sehingga menyebabkan yang di sini akan tipis. Nah, ketika sudah tipis, akhirnya dia di sini patah-patah-patah, terbentuk graben, akhirnya dia menipis. Nah, begitu astenosfer ini keluar, nah muncullah sebagai oceanic crust ini. Oceanic crust ini. Ya, oceanic crust, terus kemudian ini pasif margin karena ini masih hanya membawa. Nah, kemudian dia akan bergerak menjauhi, saling menjauhi ini ke sana, ini ke sana. Ini terbentuk oceanic crust, tapi di sini akan terbentuk juga detachment fault. Jadi lepasan dari kerak ini tadi. Kerak ini. Ya, kalau ini nanti jalan terus, yang di sini kerak samudra ini jalan gitu ya, di sini jalan, terbentuk kerak baru. Nah, kerak barunya nanti nabrak ini juga akan terbentuk subduksi. Jadi masing-masing ini memberikan efek terbentuknya cekungan-cekungan yang ada di sekitarnya. Ini continental stretching. Kemudian kalau dari simple shear, bisa juga simple shear. Jadi sesar geser di sepanjang litosfer gitu ya. Jadi kalau ini sesar geser, ini sesar geser. Nah, sesar geser juga nanti di sekitarnya akan terbentuk ekstensional. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini ya. Jadi kalau yang ini
pengisian tektoniknya subsidence di sini, yang di bagian ini subsidence, sehingga terbentuk graben-graben atau terbentuk sedimentary basin. Sama seperti ini juga terbentuk sedimen basin-basin ya. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini basin. Secara keseluruhan ini akan terbentuk sedimentary basin tadi. Ini kalau simple shear yang melibatkan seluruh litosfer. Jadi sesar gesernya itu menerus sampai kerak, sampai habisnya kerak, sampai litosfernya. Yang bisa sampai litosfer apa? Ya subduksi tadi, subduksi. Kemudian ini yang gambaran lebih jelasnya, jadi ini yang aktif. Jadi kalau aktif dia akan terbentuk vulkanisme di sini. Terus kemudian ini ada graben-graben, terus ini kemudian terbentuk graben. Kalau ini hanya karena pergerakan ke sana dan sana, ini mungkin karena ada arus konveksi. Di sini arus konveksi. Nah, sedangkan yang ini naiknya mantel. Naiknya mantel bisa saja ini dalam bentuk plume atau plum, ya, akan terbentuk graben-graben. Kalau di sesar geser, ini ya sesar geser atau strike slip atau di transform, batas transform. Nah, kalian perhatikan ketika ini geser gitu ya, terus ini tabrakan. Nah, di sekitar tabrakannya, jadi kalau ini tabrakan, ini kerak benua gitu ya, kerak benua. Terus ini ada volcanic arc. Nah, di depan ini ada, kalau ini, nah ini yang terbentuk cekungan. Terbentuk cekungan. Nah, di belakangnya nanti, kalau ini, karena ini daerah di sini daerah kompresi, gitu ya. Di sini daerah kompresi. Nah, di belakang ini, karena ini kompresi, ini daerah ekstensi. Nah, ekstensi yang akan terbentuk cekungan-cekungan. Nah, yang di sini kita sebut sebagai back arc-nya. Ini juga bisa terbentuk batas antara oseanik dengan kerak samudra yang bergeser. Contohnya adalah sesar San Andreas di California. Jadi akan terbentuk cekungan-cekungan di dekat dari batas-batas sesar tersebut. Ini kalau yang transformnya tadi yang saya sampaikan ada transstasional dan transpresional gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ini sesar geser gitu, sesar geser. Nah, di masing-masing sesar geser, ini sesar geser kanan. Nah, di masing-masing ini akan terbentuk cekungan-cekungan. Ya, ini normal fall gitu ya, atau di Horsdale Split ini. Jadi dia akan terbentuk cekungan-cekungan yang di sini pull apart basin. Jadi pull apart basin itu misalnya contoh yang bagus sekarang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya kalau Pulau Sumatera, kalau kalian lihat itu kan sesarnya memanjang dari Aceh sampai Lampung. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih detail, itu dia akan ada segmen-segmen begini, tidak menerus. Jadi kalau ini ke sana, ini ke sana, ya, ini ke sana, ini ke sana. Ini. Jadi yang di sini dia akan terbuka. Ini. Ini. Nah, cekungan-cekungan inilah yang kita sebut sebagai pull apart basin. Tarikan yang saling memisah. Ini yang berdasarkan strike slip. Jadi strike slip itu bisa terbentuk cekungan-cekungan begini. Yang sekarang yang paling bagus itu cekungan ombilin, intermontana basin. Jadi cekungan antar gunung api. Jadi di Sumatera. Kalau contoh yang paling bagus di Indonesia itu di Sumatera. Atau kalau yang sekarang di Pulau Jawa itu Rembang, Madura, Kangean, Fault Zone, RMK.
Jadi itu sesar-sesar yang bentuk cekungan-cekungan yang ada di Jawa Timur terutama, RMK, Rembang, Madura, Kangean, Colt. Jadi di sesar geser, tetapi ketika saling bergeser gini, nah kalau ini bergeser begini, di tengah ini kan ketarik, yang ini ketarik ke sana, yang ini ketarik ke sana, dia akan bentuk membuka. Membuka akan turun bentuk graben, sehingga terbentuk cekungan. Nah, pengisiannya bagaimana? Gitu ya. Jadi ketika ini kerak, terus kemudian ini mengalami sesar gitu, terus kemudian ini terbentuk bolong, awalnya ini bolong gitu ya. Jadi belum ada kuning, jadi awalnya hanya begini, ini, yang ini bergerak ke sana. Karena ini bergerak ke sana, ini ketarik, sehingga di sini kosong. Yang ini kosong, bagian yang ini kosong. Nah, ketika kosong, makanya terisi oleh sedimen tadi, sedimen yang ini warnanya kuning ini. Ya, ini sinrif. Sinrif itu berbeda dengan graben. Kalau graben dia dua-duanya turun. Jadi begini. Nah, ini graben. Tapi kalau yang sinrif itu separuh, jadi hanya satu. Jadi kalau ini normal graben, gitu ya, pure graben. Kalau ini sinrif. Nah, ketika terisi, ketika terbentuk beginilah, terbentuk cekungan ini yang terisi oleh sedimen. Ini pengisiannya. Nah, pengisiannya nanti bisa melalui sungai, ya. Jadi kalau dibuat 3 dimensinya itu ketika begini, gitu ya. Akhirnya kan jadi begini nih. Gini ya. Nah, ini oleh terisi. Nah, terisinya bisa nanti melalui kipas aluvial tadi, kipas aluvial atau melalui sungai. Nah, kipas aluvial ini yang kita sebut sebagai lingkungan pengendapan. Jadi lingkungan pengendapan sebenarnya adalah bagian dari cekungan tadi untuk mengisi sedimen-sedimen yang ada di cekungan tersebut. Ya, terisi. Gitu. Nah, ini sinfill geometri. Jadi bisa saja nih kalau perhatikan, nah, bentuk cekungannya kan tidak mulus seperti yang tadi menurut definisi cekungan yang bentuknya seperti baskom yang seperti begini gitu ya. Tapi ternyata dasar cekungannya ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau ini permukaan gitu ya, nah akhirnya kan bentuknya seperti ini. Tidak mulus begini. Tidak mulus, artinya ada tinggian, mungkin ada sekitarnya ada tinggian-tinggian begini. Ini kemudian masing-masing akan memberikan karakteristik pengisian basinnya. Jadi kalau misalnya ini batuan beku, gitu ya. Nah, ini terombakkan, nanti kan di sini bisa saja berbeda pengisiannya. Terus kemudian kalau di sini ada lingkungan pengendapannya sungai, nah juga pengisiannya akan mengikuti Maes modelnya sungai tadi. Ini contoh basin filling atau reef geometry dari kontinental North Sea, jadi laut utara. Di North Sea sana pengisiannya. Nah, ketika terisi gitu ya, ini misalnya sinreef terisi. Jadi pre-reef itu sebenarnya adalah sebelum terjadi reef. Sebelum ini ketarik ke sana, ini sebelum ketarik ke sana. Jadi kan awalnya dia begini. Terus setelah ketarik, akhirnya dia akan bentuk gini. Nah, setelah terbentuk begini, mulailah pengisian sedimennya. Ini D, C, B. Jadi artinya dulunya D ini nyambung dengan D ini, C dengan ini nyambung, B dengan ini nyambung, ini nyambung. Terus kemudian setelah terisi, kemudian ada break up. Jadi bisa saja setelah terjadi tension berubah menjadi compression lagi. Karena dinamika di muka bumi kan berubah-ubah gitu ya. Ketika tension, terus ini terangkat mengalami pelapukan. Nah, setelah mengalami pelapukan, nah terjadi ketidakselarasan.
Nah, setelah ini pengisian. Nah, isinya disebut sebagai post-reef. Jadi pre-reef ini terbentuknya reef, terus kemudian syn-reef pada waktu pengisian ada cekungan. Nah, setelah ada cekungan diisi, ini syn-reef. Setelah nanti terjadi kompresi kembali, atau ya inversi, kalau ini cekungan, terus kemudian ini inversi, terbentuk ketidakselaratan, terus kemudian masih terisi lagi, itu yang kita sebut sebagai post reef, ya, post reefnya. Ini contohnya. Nah, masing-masing ini tadi yang saya sampaikan, masing-masing ini akan memberikan lingkungan pengendapan yang berbeda-beda. Jadi yang merah ini pre-reef, jadi sebelum terjadi reef gitu ya. Di sini terisi, terus kemudian terjadi rifting sana, tarikan ke sana, ini ketarikan ke sana. Nah, kemudian terbentuk cekungan ini. Cekungan ini isinya macam-macam. Yang pertama biasanya terbentuk oleh endapan sungai. Ini sungai. Terbentuk endapan sungai, gitu ya. Terus kemudian karena awalnya sungai, terus kemudian sedimennya ini terisi oleh air laut, maka terbentuk shale. Ini shale. Tapi juga bisa terbentuk ini karena tadi misalnya tiga dimensinya begini kan ya. Nah, ini karena ada sungai, terus kemudian ini menoreh gawirnya, dia akan terbentuk begini. Nah, dia akan mengisi sedimen-sedimen, ini adalah alluvial fair. Ya, ini bisa saja kalau ini terisi oleh air, ya terbentuknya delta. Tapi kalau ini di darat akan terbentuk alluvial fair. Ya, nah berulang ketika ini sudah alluvial terus kemudian terisi air akan terbentuk delta. Terbentuk delta. Nah, basin filling itu awalnya sedimentasinya ini sudah masuk ke proses pengisian. Kalau tadi proses terbentuknya cekungan, jadi awal definisi, di tengah tadi proses terbentuknya cekungan, sekarang pengisiannya. Pengisiannya bagaimana? Pengisian atau sedimentasi dari cekungan itu. Yang pertama adalah early syn reef. Ini menghasilkan fluvial system. Jadi ketika sudah terjadi cekungan, biasanya sungai akan bisa lewat di situ. Setelah fluvial system, masuk ke maksimum syn reef. Ini menghasilkan endapan-endapan lagustrin. Terus kemudian early post reef, awal sebelum post reef, ini akan terbentuk delta. Terus kemudian ada post reef, ini bisa menghasilkan endapan fluvial sampai shallow marine. Jadi ini sudah terkena. Nah, kalau kalian perhatikan di sini basin filling, di rifting ya, di reef, di sini ada fluvial system. Kemudian ada lagustrin. Kemudian ada delta. Terus kemudian ada fluvial sampai shallow marine. Nah, masing-masing pengisian inilah yang bisa membentuk maupun menghasilkan batuan reservoir. Jadi fluvial system kalau kita belajar dulu stratigrafi, ya, ada yang braided system, ada yang braided stream maupun yang meander. Kalau yang braided itu dominan pasir, nah dominan pasir ini bisa bertindak sebagai reservoir. Fluvial system ini bisa jadi reservoirnya. Kemudian lagustrin itu dominan batuan yang berbutir halus, ya ini bisa bertindak sebagai batuan induknya. Kemudian deltaik bisa bertindak batuan induk. Ini deltaik bisa sebagai batuan reservoir juga. Ini shallow, fluvial maupun shallow marine. Karena ini shallow marine artinya organismenya banyak,
ini juga bisa bertindak sebagai batuan induk. Nah, masing-masing inilah yang nanti kita evaluasi. Jadi kita evaluasi apakah batuan induknya kekayaan material organiknya cukup. Terus kemudian tingkat kematangannya cukup apa tidak. Kalau ke tingkat TOC-nya cukup, kematangan cukup, terus kemudian ada batuan reservoir, ya kemungkinan ada minyaknya. Ya, kemungkinan ada minyaknya, tinggal nanti ada migrasinya atau juga ada trapnya atau tidak. Ini kalau kita kaitkan dengan pengisian tadi, pengisian ini reef dengan Facies model. Nah, itu gunanya kita belajar Facies model. Kemarin yang ikut webinarnya EEPG, khusus yang Delta, kemarinnya juga gitu. Yang paling penting sebenarnya adalah Facies model, masing-masing dari lingkungan pengendapan tadi. Ketika ini awal, dia akan mengisi atau reef initiation, gitu ya. Ini, jadi ketika reef initiation, makanya sungai. Ya, sungai yang tectonic subsidence ini pengisian awal. Kemudian yang kedua, ini reef mencapai klimaks, ini bisa seal, bisa deltaik gitu ya, selang-seling. Nah, kalau kalian perhatikan, ini batuan-batuan yang berbutir halus, yang hitam sama ini kan berbutir, yang ini relatif sedang, ini batuan yang berbutir halus, yang hitam-hitam, sampai akhirnya puncak reef. Kemudian immediate post reef, gitu ya. Kalau kalian perhatikan, ini bertindak prograding, jadi batuannya berbutir kasar, ya, berbutir kasar. Kalau perhatikan di sini ada warna hijau, ada warna kuning muda, ini ya. Yang hijau ini kemungkinan bertindak sebagai batuan induknya, batuan induk. Nah, yang di atas ini kalau yang bentuknya prograde, batu pasirnya tebal, gitu ya, ini bertindak sebagai batuan reservoirnya atau reservoir. Kemudian late post biasanya mengalami dia ini prograde, ini retrograde, ya, prograde dan retrograde. Nah, ketika retrograde ini mungkin akan menghasilkan batuan yang berbutir halus, ya, gradual degradasi source area leading to fining up, ya, fining up, fining menghalus ke atas. Nah, yang di atas ini nanti bisa bertindak lagi sebagai batuan induknya. Nah, ini kalau kita lihat secara dimensi, ya ini. Nah, kita lihat nih graben-grabennya. Ini kan ada ini di Israel sana. Ini di Israel. Kalau kalian perhatikan, ini ada graben, gitu ya. Ini ada sungai, terus ini ada aluvial fan mengisi ini. Ini mengisi. Ini laut Mediterania yang belakang. Ini pengisiannya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, nah, ketika berbutir halus, nanti karena dia kompresi bisa terbentuk diapir-diapir, gitu ya. Jadi mat volcano yang ada di cekungan. Nah, implikasinya bagaimana ketika basin itu terisi oleh sedimen? Implikasinya. Nah, kalau kita perhatikan, yang ini secara kedalaman, terus yang ini adalah kronostratigrafi. Jadi kronostratigrafi itu membuka yang waktunya sama. Jadi kemarin kalian bekerja ada litostratigrafi dan kronostratigrafi. Kalau litostratigrafi itu menghubungkan semua batuan yang sama. Batu pasir ya batu pasir, tapi belum tentu batu pasirnya itu jadi satu karena umurnya berbeda. Nah, ketika penyatuan batu pasir yang umurnya sama, itulah yang kita sebut sebagai kronostratigrafi. Tapi kalau batuannya sama, ya batu pasir. Makanya jangan salah, nanti ketika kalian bekerja di minyak, yang kalian hubungkan bukan litostratigrafi, tapi yang kronostratigrafi. Waktunya sama. Makanya kan kemarin ada channel yang berhenti, terus yang di sini muncul
channel sungai yang ada di delta yang berbeda. Nah, pengisiannya ini setelah sand reef ini ada 1 2 3 4 5 ini ya. Ini pertumbuhan growth faulting on lap. Jadi biasanya dia pengendapannya secara on lap. Terus kemudian 567 56 ini 56 ini ketika sesarnya berhenti. Kemudian 6 sampai 8 ini terbentuk reef gitu ya. Pertumbuhan reef di tinggian. Nah, nggak mungkin reef di sini. Jadi batuan karbonat itu tidak mungkin dia di dalaman, dia pasti ada di tinggian. Karena dia akan mencari tempat-tempat di mana pertumbuhannya optimal, bisa optimal. Salah satunya adalah sinar matahari, penetrasi sinar matahari. Nggak mungkin kalau ini di bawah, sementara di sini lautnya di sini kan penetrasi sinar matahari tidak sampai ke reef, sehingga reefnya tidak bisa tumbuh. Ini dari 6 sampai 8 ini reef growth, tapi di sampingnya ada batuan sedimen. Terus kemudian karena ada muka air lautnya naik, ini mati, reefnya mati. Nah, dari 10 sampai 11 ini terbentuknya karena sudah relatif dangkal akan terbentuk progredasi dari delta. Ini urutannya secara kedalaman, secara litostratigrafi. Tetapi kalau secara kronostratigrafi, jadi kalian perhatikan ini tanda seperti ini artinya berubah fasies gitu ya. Ini berubah-ubah fasies. Artinya ketika waktunya sama, di hulu diendapkan pasir, di hilir diendapkan lempung, tapi waktunya sama. Gitu. Kalau kalian litostratigrafi mungkin nggak dihubungkan antara lempung yang antara batu pasir yang ada di hulu dengan lempung yang ada di hilir, karena batunya beda, gitu ya. Tapi karena waktunya sama itu bisa dihubungkan, jadi berubah fasies. Nah, ketika pengisian seperti itu, gitu ya, biasanya ini batuannya relatif berujar halus. Nah, ini yang kita perkirakan bahwa ini adalah batuan induk, sosrok S1. Di sini juga gitu, karena ini di laut, ini dianggap sebagai sosroknya. Nah, reservoirnya apa? Ya ini, batu gampingnya ini karena ada di tinggian. Ini reservoir. Nah, karena tadi waktu reefnya tumbuh, terus di sekitarnya ada batuan-batuan yang sedimennya berbutir halus, gitu ya. Makanya kita sebut yang menutupi inilah yang kita sebut sebagai cap rock atau batuan penyekat bagian atas. Nah, ini implikasinya sudah ke petroleum sistemnya. Jadi kita cari basinnya begini, terus kemudian kita hubungkan secara kronostratigrafi, barulah kita cari yang ini nih dominan batuannya apa. Kalau dominan berbutir halus, nah jangan-jangan ini ya bertindak sebagai batuan induknya. Terus batuan reservoirnya di mana kalau yang ini ada tinggian, karena begini, ketika ini sudah matang, batuan yang induk di sini sudah matang, dia pasti akan menggenerasi minyak, mengeluarkan minyak, expel. Ketika expel, migrasinya ke arah mana? Ya ke arah atas ini. Ke sini juga gitu. Kalau di sini ini batuannya berbutir halus ya nggak mungkin gitu ya. Akhirnya dia bergerak ke sana mencari batuan yang porositasnya relatif lebih tinggi. Ketika dia di sini, terus kemudian ini reef-nya, misalnya reef itu kan dari makhluk hidup, dari koral-koral. Nah, koral itu punya porositas primer. Terus kemudian kalau kalian belajar paleontologi kemarin, mikropaleontologi, misalnya Globigerinoides, itu kan dia punya kamar yang bulat-bulat. Nah, kamar yang bulat-bulat yang kosong itu juga bisa menjadi pori. Artinya apa? Batu gamping yang di terumbu itu juga dia punya porositas primer. Ya, kalau kalian perhatikan kan yang porositas primer itu porositas yang terbentuk bersamaan dengan batuan. Ya, batu pasir. Kalian nyebutnya mungkin reservoir adalah batu pasir. Porositasnya primer. Tetapi di batu gamping pun bisa terbentuk porositas primer. Tapi memang yang menyimpan minyak di batu gamping itu dia porositas sekunder. Jadi kalau kalian perhatikan di batu gamping itu sering terbentuk gua gitu ya. Nah, gua growong-growong itulah yang nanti terisi oleh minyak.
Nah, di lapangan Gawar pun yang tadi di Arab Saudi itu reservoirnya adalah minyak. Di cekungan Jawa Timur itu juga relatif banyak reservoirnya adalah batu gamping. Jadi jangan diabaikan batu gamping ini. Jadi karena dia menyimpan relatif lebih banyak dibanding dengan batu pasir. Nah, nanti kalau kita sudah mempelajari reservoir, nanti saya tunjukkan mengapa batu gamping itu juga bisa bertindak sebagai batuan reservoir. Selain batu pasir, biasanya memang yang dicari adalah batu pasir, karena porositasnya relatif lebih tinggi, mampu menyimpan minyak. Terus kemudian selain porositas, dia juga punya permeabilitas. Nah, permeabilitas itu kemampuan kemampuan suatu batuan untuk mengalirkan atau melalukan fluida. Itu yang namanya permeabilitas. Tapi kalau untuk menyimpan, itu namanya porositas. Nah, ini literatur yang saya pakai tadi ya, mulai dari Allen 2005, 2013, terus kemudian yang tadi continental stretching, itu saya pakai yang ini, terus kemudian ini Bu Kusuma Dinata. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep cekungan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya. Ya, silahkan. Siapa? Perkenalkan, nama saya Alisa Kotunada. Pak, izin bertanya, kan tadi kan dari penjelasan Bapak mengenai Wilson cycle tadi kan pada gambar itu kan ada yang tarik-menarik. Nah, kemudian ada yang apa? Ada yang tarik-menarik, gaya tarik-menarik. Sebentar, gambar yang mana? Yang ini? Nah, iya Pak. Ya. Nah, itu kan ada gaya tarik-menarik. Terus Bapak tadi memberitahu kepada kita bahwa gaya tarik-menarik itu tuh bisa menyatu kembali, Pak. Nah, untuk pertanyaannya itu kenapa kok bisa itu menyatu kembali? Apakah ada faktor yang mengontrolnya, Pak? Terima kasih. Oke, jadi ketika ini tarik-menarik ya, di Wilson cycle. Jadi sama seperti ini ya. Ini kan tarik-menarik. Jadi awalnya di sini, kemudian di stabel keraton, terus dia ketarik. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ini ya, akhirnya muncul namanya proto oceanic crust. Ini yang hijau ini. Sorry. Nah, ini kelihatan yang hijau. Alisa yang tanya ya. Iya Pak, kelihatan. Ya, hijau ini kelihatan. Ini yang kita sebut sebagai proto, yang hijau ini itu kita sebut sebagai proto. Proto itu cikal bakal oceanic crust. Ya. Oke. Nah, setelah ini makanya ini akan bertambah terus, ini memisah, terus akhirnya ini akan terbentuk yang hijau ini. Nah, karena hijaunya ini bergerak ke sana terus, akhirnya kan nabrak yang di sini. Nabrak kerak benua. Ketika nabrak kerak benua, kalian Alisa perhatikan yang hijau ini nabrak. Begitu nabrak karena ada perbedaan berat jenis antara oceanic dengan kerak benua. Biasanya berat jenisnya oceanic crust ini lebih berat dibanding yang kerak benua. Nah, kalau kalian perhatikan ini hijau ini akhirnya kan menjadi seperti ini. Karena ini nabrak, ini kan lempeng astronosfer bagian atas ya. Yang ini dengan ini lempeng astronosfer bagian atas. Kalau perhatikan di sini belum muncul. Jadi kalian di sini lihat ini belum muncul hijau, belum muncul proto oceanic crust. Terus kemudian di sini mulai muncul hijau. Semakin ke sini semakin lebar karena ini ketarik ke sana, terus ini juga membentuk kerak samudra, terus ini bergerak ke sana, akhirnya bergeraknya ini nabrak si kerak benua. Nah, ini kalau kalian perhatikan di sini kan sudah mulai muncul hijau itu. Hijau itulah yang kita sebut sebagai oceanic crust. Karena ini tadi
Yang di sini muncul terbawa ke sana, yang ini muncul terbawa ke sana. Terus akhirnya akan nabrak ke kerak benua. Ketika nabrak kerak benua, akhirnya muncul yang akhirnya terjadilah subduksi ini. Nah, kalau ini bergerak terus, gitu ya, ini bergerak terus, akhirnya yang di sini akan terbawa lagi keseret ke sana. Ketika ini terseret ke sana, gitu. Jadi seperti begini. Saya kecilkan dulu ya. Nah, sebentar. Ini saya gambarkan. Di sini ada kerak lempeng Asia. Nah, awalnya itu benua India itu di sini. India. Nah, ini kalau saya bikin penampang, ini ya. Ini penampang misalnya di sini A, di sini B, ini A, ini B. Nah, di tengah ini ada benua. Nah, awalnya ini kerak benua. Ini India. Ini India. Terus kemudian ini Asia. Ketika ini bergerak, akhirnya ini nabrak. Jadi di sini ada lempeng samudra. Ini bergerak ke sana, mendekati ini. Akhirnya karena ini bergerak terus ke sana, lama-lama India itu bertabrakan sama Asia. Ini India, ini Asia. Nah, di sebelah selatannya ini, di sebelah selatan India, ini juga ada, kalau kalian perhatikan, nanti bisa kalian lihat di Google gitu ya, Google Earth. Nah, di sini ada breakup zone. Nah, inilah yang tadi seperti ini. Jadi ketika di sini nanti ada kerak benua, nabrak lagi, ini nabrak, nyatu lagi, jadi menyatu lagi setelah, karena tidak ada lagi di sini, habis, ini biasanya putus. Slab breakout. Jadi lempengnya ini putus di sini. Ini putus. Ketika putus berhenti, tabrakannya berhenti. Tabrakannya berhenti. Nah, ketika berhenti nanti balik lagi. Seperti kembali lagi ke yang stabil. Bisa saja nanti suatu saat yang Himalaya itu break up kembali. Seperti itu. Kalau di bawahnya ada arus konveksi yang bisa menyebabkan dia pisah kembali. Seperti itu, Alisa. Bisa dipahami? Bisa, ya? Pak. Makasih, Pak. Ye. Jadi kalau sebentar saya di Afrika, ini sebentar saya stop share dulu ya. Sorry. Oh, nggak bisa. Yes. Di Afrika itu juga sekarang sedang break up. Jadi kalau kalian perhatikan, nanti diperhatikan di Google Earth gitu ya. Kalau kalian perhatikan di benua Afrika, kan bentuknya seperti ini ya. Di Afrika ini ada laut. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada semacam mata gitu ya. Ini sebenarnya dia sedang break up. Di sini banyak graben. Kalau di Afrika. Kalau ini dipercaya, yang di Afrika ini, di bawahnya itu ada lam tadi.
lam yang naik. Jadi astenosfer yang naik ke atas sehingga nyundul si Afrika ini. Makanya di sini terbentuk kalau nanti sebutannya tuh Lake Tanganyika kalau nggak salah. Danau Tanganyika. Ini break up si Afrika. Nah, ketika ini break up gitu ya, di sini di sebelah sini kan ada dia nempel di lempeng gitu. Di sini juga ini break up memisah, nanti terbentuk proto oceanic di sini. Akhirnya ini pisah, nanti ini bisa jalan-jalan ke sana. Kalau ini jalan-jalan bagian yang saya beri warna merah ini, misalnya nanti, tapi ya mungkin jutaan tahun ya, yang merah ini jalan-jalan, itu nanti akan bentuknya jadi seperti India tadi. Karena di sini sudah terbentuk proto oceanic, nah, akan berbentuk seperti ini. Ini yang warna merah tadi. Nah, kalau ini berjalan terus ke sana, ini, sementara di sini mulai break up terus, gitu. Yang ini bergerak ke sana, nanti kalau nabrak ya akhirnya seperti India tadi. Seperti itu, Alisa. Baik, Bisa dipahami? Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Izin masuk, Pak. Ya. Ya, mungkin saya mau bertanya, Pak. Ya. Nah, kemarin sebelum kami belajar geologi minyak dan gas bumi kan, di semester kemarin, di semester 4 kan, kita belajar juga stratigrafi kan, Pak. Terus, nah di sini sebelum kita masuk ke petroleum implication-nya itu ada basin filling, terus sama kalau tidak salah tadi juga Bapak gambarkan 3D-nya tuh kayak proses transportasi yang terjadi di fluvial. Nah, kalau ketika kita hubungkan kayak satu proses kejadian dari sungai, kayak transport dari sungai sampai terbentuk petroleum implication-nya itu seperti apa ya, Pak? Soalnya saya masih kurang ini ketika memahami yang dari situ. Terima kasih, ya, Pak. Ya, jadi ketika akhirnya terbentuk graben ya tadi ya, Elizabeth ya. Iya, Pak. Jadi begini, terus kemudian ini reef gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat secara 3 dimensi, ini kan begini. Ya, 3 dimensinya di sini dia cekungan. Nah, di cekungan ini nanti kan bisa terbentuk fluvial atau sungai. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, sungai ini nanti juga akan mengendapkan yang facies model seperti yang kemarin. Seperti ini. Makin ke atas, makin halus. Bisa dipahami? Bisa, nah, Pak. Sementara kalau ini ada sungai, kalau di sini ada tinggian, ini kan bisa terbentuk sungai lagi, terus ini menggerus ke bawah. Ketika sampai di bawah, dia akan bentuk aluvial. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ketika sudah terbentuk seperti ini, kita perhatikan di sungai, kalau kita belajar di stratigrafi, itu kan ada 2 tipe sungai. Ada tipe 4 lah. Ada braided, ada braided, terus kemudian ada meander, kemudian ada yang anastomosing ya. Anastomosing. Nah, masing-masing ini akan memberikan facies mode yang berbeda-beda. Braided itu pasirnya akan numpuk-numpuk gitu ya, numpuk-numpuk banyak. Kemudian yang meander nanti bentuknya seperti ini, ada jedanya. Jadi ada yang halus gitu ya. Di sini halus.
Sehingga kalau ini di sini nanti sungainya berevolusi bentuk numpuk-numpuk endapan, jadi dia akan bentuk begini lagi. Di atasnya ini akan bentuk ini yang halus, numpuk lagi. Seperti ini. Ini yang kasar. Nah, tumpukannya ini kan ada sekatnya nih. Jadi kalaupun ini jadi reservoir, kalau kita berbicara petroleum sistemnya, ini reservoir, ini reservoir. Reservoir ini dipisahkan oleh sekat ini. Berbeda dengan yang braided. Jadi batu pasirnya dia akan numpuk-numpuk. Ini jadi reservoir yang paling bagus. Nah, ketika sudah terbentuk seperti ini, kalau terjadi genang laut, di sini ada terisi oleh air laut, gitu ya, terisi air laut. Terus kemudian didapatkan oleh endapan-endapan laut dangkal, gitu ya, shallow marine. Nah, shallow marine. Nah, karena shallow marine ini kaya akan organik, biasanya dia TOC-nya tinggi nanti. Ketika TOC-nya tinggi, ini bisa bertindak sebagai batuan induknya. Nah, kalaupun ini tidak terisi oleh shallow marine dan terisi oleh sungai terus, gitu ya, terisi oleh sungai, terus kemudian ada endapan aluvial, suatu saat, karena ini kan zamannya jauh di bawah sana Miocene kalau di Indonesia. Ya, artinya di cekungan ini, di cekungan yang ini yang kalau nanti ini terkubur, gitu ya, terkubur, cekungan ini yang akan menghasilkan batuan induk tadi S1, dan yang ini adalah sebagai reservoirnya. Nah, kalau sebelum terkubur ini terisi oleh shallow marine, bisa saja di sini muncul di tinggian di sini muncul terumbunya, gitu ya. Nah, terumbu ini juga bisa bertindak sebagai reservoirnya tadi. Ini source rock-nya, ini reservoirnya. Nah, kalau setelah di shallow marine, ya biasanya juga berbutir halus, di atasnya ditutupi, di sini tertutupi, dia bisa bertindak sebagai batuan penyekat. Nah, di sini pun juga, kalau misalnya dia sungainya meander, gitu ya, ini ada reservoir sowa, inilah yang batuan yang penyekat-penyekat ini. Artinya apa? Reservoir 1, ini misalnya, ini reservoir 1, ini reservoir 2, reservoir 3, ini tidak saling berhubung, karena ada penyekatnya. Tetapi kalau dia braided, ini dominan pasir, dia bisa, ini reservoir 1, reservoir 2, reservoir 3, reservoir 4, langsung berhubungan. Jadi kalau kita pasang pipa di sini, karena ini saling berhubungan, ya minyak ada di sini nanti akan kesedot. Tapi kalau di sini, ini harus pipanya menembus sampai ke reservoir 1. Itu implikasinya kalau kita lihat reef ini terisi oleh sedimen, di mana sedimen-sedimen itu kalau dikaitkan dengan petroleum system, tinggal kita lihat sedimen ini terisi oleh siapa. Kalau hanya terisi oleh batuan yang berbutir halus, oh ya, berarti artinya cekungan itu menggenerasi atau bertindak sebagai batuan reservoir. Nah, nanti di atasnya baru kita cari reservoirnya di mana. Apakah reservoirnya batu pasir? Kalau kita studi cekungan itu juga kita studinya tentang formasi. Satuan-satuan batuannya apa? Kita lihat dari atas ke bawah, formasi A isinya apa? Formasi B isinya apa? Nah, nanti formasi A misalnya ada batu pasir, oh kalau ini kemungkinan bertindak sebagai reservoirnya. Terus kemudian kalau yang formasi di bawahnya dia dominan batu lempung, gitu ya, berbutir halus, nah itu yang bertindak sebagai reservoir. Mungkin begitu penjelasannya, Elizabeth. Baik Pak, terima kasih Pak. Sudah mulai ada pencerahan? Sudah Pak. Ya, oke. Oke, yang lainnya? Sebelum saya akhiri, karena sudah mau habis. Izin masuk Pak. Mungkin ya? Berarti petroleum implication-nya itu modelnya tuh baik itu depreciation maupun
chronostratigraphy section tuh bentuknya tuh kayak gambarnya seperti yang tadi tuh berlaku untuk semua cekungan ya Pak? Iya, iya. Jadi kalau kita ini, gimana tadi ya gambarnya? Nah ini, itu gambarnya ini seperti ini. Tapi ketika nanti ada sumur-sumur, gitu ya, sumur-sumur pemboran. Nah ketika menghubungkan itu harus memakai kronostratigrafi. Jangan pakai litostratigrafi. Nah, nanti kalau dia pakai litostratigrafi seperti yang disampaikan Mas Chandra kemarin waktu di webinar EPG, yang satu kita ngebor dapat minyak, yang satu ngebor dapat air. Karena apa? Sebenarnya reservoirnya berbeda gitu. Tetapi karena kalian menghubungkannya hanya litostratigrafi, pokoknya pasir dihubungkan semua pasir gitu. Nah, salah gitu. Nah, untuk menghubungkan itu ya dengan menggunakan krono gitu ya. Artinya apa? Semacam kalau kita di delta gitu ya, pengendapan delta, antara pengendapan di hulu dengan pengendapan di hilir, itu kan sudah beda. Tetapi waktunya sama. Gitu. Sama seperti ini yang waktu penjelasan stratigrafi di awal dulu. Misalnya begini, 2021 ya, Merapi mengendapkan pasir. Tapi di Laut Selatan sana 2021 kan mengendapkan gamping. Nah, kalau kalian sebagai secara litostratigrafi mungkin pasirnya yang ada di Merapi dengan gampingnya yang ada di pantai selatan nggak kalian hubungkan karena beda litologi. Tetapi kalau kita berbicara tentang krono waktu, ya itu bisa dihubungkan antara pasirnya ada di Merapi dengan batu gamping yang ada di Laut Selatan misalnya, atau batu lempung yang ada di muaranya Sungai Opak atau Sungai Progo, seperti itu bisa dihubungkan karena waktunya sama. Nah, kalau kita mau mengeksplorasi, kita mau membuat korelasi di antar sumur, makanya kronostratigrafi. Hal yang dikaitkan juga gitu. Sama seperti kalau kalian eksplorasi mineral, nanti juga seperti itu. Waktunya yang harus sama. Jangan waktunya beda, litologinya sama tapi waktunya beda terus kalian hubungkan, eksplorasinya salah nanti. Yang satu dapat emas, yang satu cuma dapat andesit gitu kan. Ya nggak benar gitu. Tapi kalau kalian hubungkan secara kejadian, krono, waktu, itu nanti bisa korelasinya bisa pas untuk nyarinya di mana. Seperti itu, Elizabeth. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Cukup ya? Sebentar saya tak ngecek presensi. Siapa yang belum mengeklik tautan presensi? Bentar saya ngecek dulu. Oke. Saya panggil Paskalis. Ada Paskalis? Hadir, Pak. Kamu belum ngeklik presensi? Iya, Pak. Tadi belum dapat linknya, Pak. Oke. Kemudian Safira Sakina tadi kesulitan. Oke, sudah semua? Fardila ada? Fardila Juanda? Oke, nggak ada. Jadi sudah semua. Baik, terima kasih. Kuliah saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Stop.